Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk materi kali ini, adapun tujuan pembelajaran yang kalian harus capai, yang pertama, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Di sini yang kita akan bahas yaitu pencemaran udara dan pencemaran suara. Karena kemarin kita sudah jelaskan tentang pencemaran air dan pencemaran tanah. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Peserta didik dapat menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan. Peserta didik dapat menganalisis cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, kita akan membahas tentang pencemaran udara. Udara merupakan campuran dari berbagai macam gas, salah satunya adalah oksigen. Gas ini adalah komponen yang sangat penting untuk menunjang kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, pencemaran udara tersebut terdiri dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, 0,93 gas argon, 0,032% gas karbon dioksida, dan sini 1,04% sejumlah kecil gas lainnya terdiri atas helium, neon, metana, dan hidrogen. Nah, pada saat komposisi udara seperti yang dijelaskan dari komposisi atmosfernya, ini bisa dikatakan normal. Jadi ini tadi yang sudah dijelaskan bisa dikatakan memiliki udara normal dan dapat mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, jika terjadi penambahan jumlah dari gas-gas tersebut atau bahkan terjadi penambahan jenis gas-gas baru, maka pada saat itulah udara dikatakan tercemar. Nah, jadi jika atmosfer di bumi ini tidak sedemikian rupa atau sudah dikatakan tercemar, maka zat tercemar tersebut dapat menyebabkan terjadinya karbon monoksida, nitrogen oksida, klorofluorkarbon, lapisan ozon, dan gas rumah kaca. Ini ya, zat-zat yang menyebabkan pencemaran udara. Yang pertama, karbon monoksida, nitrogen oksida, klorofluorkarbon, lapisan ozon, dan gas rumah kaca. Yang pertama kita akan bahas yaitu karbon monoksida. Nah, adapun sifat-sifat gas karbon monoksida tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian sumbernya atau dia berasal dari gas pembakaran yang tidak sempurna yang mengandung bahan bakar karbon.
dan juga muncul dari kawah gunung maupun bisa dari sumur. Nah, gas pembakaran yang tidak sempurna ini terdapat pada kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin dan solar, kemudian dihasilkan dari pembakaran sampah dan dari industri, terutama industri baja dan besi. Nah, adapun dampaknya yaitu dapat menyebabkan karbon ini akan mengikat hemoglobin darah sehingga karbon ini akan masuk dan meracuni peredaran darah. Selanjutnya, nitrogen oksida. Nitrogen oksida dapat membentuk nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Jadi nitrogen oksida ini dapat membentuk nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Sumbernya dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Kemudian adapun sifatnya, nitrogen ini beracun, berbau menyengat, berwarna coklat kemerahan, penyebab terjadinya hujan asam dan menyebabkan korosi. Nitrogen monoksida ini tidak berbahaya, tetapi dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan sistem saraf. Kemudian ketiga, klorofluorkarbon atau freon terbentuk dari unsur karbon, klor, dan fluor. Dia memiliki sifat tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah bereaksi. Kemudian dia berasal atau sumbernya dari gas pendorong aerosol, dari gas pendingin lemari es, pengembang busa polimer, atau berasal dari AC. Kemudian penyebabnya mencemari udara. Gas klorofluorkarbon ini naik ke atas bumi dan merusak lapisan ozon dan menyebabkan sinar ultraviolet makin leluasa untuk masuk ke bumi tanpa disaring. Nah, jika sinar ultraviolet ini dari matahari bila sampai ke bumi dapat menimbulkan kanker kulit dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Kemudian lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat dua bagian. Pertama, stratosfer 10-60 km dari kulit bumi yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Kemudian troposfer 0-10 km dari kulit bumi dan dianggap sangat berbahaya. Kemudian bila pada konsentrasi tinggi akan menimbulkan efek pusing dan gangguan paru-paru manusia. Ozon ini dapat tidak berbahaya di troposfer jika ia melepaskan atom oksigen menjadi karbon dioksida menjadi oksigen. Jadi ozon ini mudah bereaksi. Jadi ozon ini dapat tidak berbahaya di troposfer jika ia melepaskan senyawa atom menjadi oksigen karena ozon ini mudah bereaksi. Nah, inilah contoh lapisan ozon yang berlubang di kawasan Antartika.
dari tahun 2006 sampai tahun 2009 kita bisa melihat bahwa lapisan ozon ini berlubang di kawasan Antartika. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya ini adalah apabila klorofluorokarbon berikatan dengan ozon, sehingga ozon ini akan terurai dan membentuk lubang di beberapa tempat di bumi. Seperti ini ya, seperti di kawasan Antartika dan Kutub Utara. Adanya lubang ini akan menurunkan fungsi lapisan ozon sebagai penahan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari matahari bila sampai ke bumi dapat menimbulkan kanker kulit dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, gas rumah kaca. Nah, gas-gas ini terdiri dari air, karbon dioksida, metana, ozon, dan nitrogen oksida. Efek rumah kaca ini adalah keadaan di mana sinar matahari yang menembus lapisan gas-gas tersebut akan dipantulkan ke bumi. Sinar itu terperangkap menyebabkan suhu bumi mengalami pemanasan global. Oke, jadi inilah penjelasan tentang pencemaran udara.